Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita akan menyambung pembahasan kita tentang vape atau rokok elektrik. Ya, vape itu dari kata vaporizer yang artinya penguapan. Vape itu disebut juga e-cigarette, juga disebut mod, juga disebut tank system. Ada juga yang menyebut menjadi ENDS, yaitu Electric Nicotine Delivery System. Jadi perangkat apa sih yang disebut dengan vape itu apa sih? Rokok elektrik itu apa sih? Rokok elektrik adalah perangkat elektronik yang bertenaga baterai. Jadi alat itu bertenaga baterai yang untuk memanaskan cairan itu disebut e-liquid ya. Jadi cairan di dalam vape itu disebut e-liquid atau cairan vape ya. Nah, itu nanti akan dipanaskan untuk menghasilkan uap ya. Jadi menghasilkan uap ya, atau aerosol atau partikel kecil ya, yang kemudian uap itu akan dihirup oleh penggunanya. Jadi berbeda dengan rokok konvensional yang membakar tembakau, kemudian penggunanya menghirup asap tembakau. Kalau di vape ini penggunanya menghirup uap daripada vape itu ya, jadi uap yang ditimbulkan gitu. Jadi vape itu terdiri dari beberapa komponen ya. Pertama adalah baterai ya. Jadi baterai yang untuk memanaskan cairan. Kemudian ada elemen pemanasnya ya. Jadi ada elemen listrik ya, koil-koil listrik untuk memanaskan cairan vape ya. Kemudian ada yang disebut atomizer ya. Atomizer itu adalah alat untuk menyemprotkan uap ya, menjadi menyemprotkan cairan yang dipanaskan itu sehingga menyemprotkan berbentuk uap. Kemudian ada tangki ya, tangki atau disebut juga cartridge ya. Tangki itu adalah wadah untuk menampung liquid ya, jadi cairan vape gitu ya. Jadi kemudian yang berikutnya adalah corong ya. Corong itu adalah tempat pengguna itu menghirup uap vape. Jadi itu sedikit keterangan yang sudah kita berikan, yaitu itu adalah alat-alat di dalam perangkat vape gitu ya. Jadi vape itu sebetulnya vape itu kan dipasarkan secara masif, secara agresif ya, sebagai pengganti rokok ya, untuk orang-orang yang tidak mau karena rokok itu membahayakan kesehatan. Untuk orang-orang yang tidak mau merokok rokok konvensional, ini katanya adalah alternatif daripada rokok konvensional. Namun apakah vape ini aman? Apakah vape ini lebih baik daripada rokok konvensional? Nah, kita akan bahas ya. Jadi vape itu berisi macam-macam ya. Pada awalnya karena dia pengganti rokok, maka vape itu berisi nikotin ya. Kita tahu nikotin itu adalah zat adiktif yang bikin seorang itu jadi ketagihan ya. Tapi belakangan saat ini itu kan ditemukan vape itu tahun 2003 ya di Tiongkok. Jadi saat ini vape itu tidak harus berisi nikotin, tidak selalu ada nikotinnya ya. Jadi kadang-kadang vape itu berisi perisa saja, misalnya perisa atau perasa ya. Perisa itu akan membuat uap vape itu jadi ada rasanya ya. Jadi kadang-kadang sekarang ini orang itu menggunakan vape untuk menghirup
justru rasa-rasa yang bermacam-macam ya, bermacam-macam. Misalnya ada rasa fruity ya. Fruity itu adalah rasa buah-buahan, misalnya rasa anggur, rasa apel, rasa mangga begitu ya. Jadi rasa fruity. Juga ada rasa mentol ya. Kemudian ada juga rasa tobacco ya, tobacco jadi rasa tembakau gitu ya. Tapi kemudian ada rasa creamy misalnya ya. Creamy itu rasa-rasa yang misalnya kopi, susu, kue ya, rasa creamy ya begitu. Dan macam-macam lagi sekarang ini, bermacam-macam rasa, misalnya rasa stroberi, ada rasa Thai mango stick misalnya ya. Jadi rasa seperti kita makan ketan mangga Thailand gitu ya. Jadi macam-macam rasanya gitu. Jadi orang bisa memilih berbagai-bagai rasa. Jadi kemudian selain ada nikotin, karena ini adalah dipasarkan awalnya sebagai pengganti alternatif rokok, selain di dalam liquid ya, e-liquid, disebutnya e-liquid itu atau cairan vape, itu ada nikotin. Nikotin adalah zat adiktif yang bikin kita bisa jadi ketagihan. Kemudian tadi ada perisa ya, berbagai-bagai perasa ya, yang sangat complicated dan menyenangkan ya untuk orang-orang. Jadi orang yang mengkonsumsi vape itu banyak yang menikmati berbagai-bagai rasa itu ya. Kemudian ada bahan kimia yang namanya propylene glycol dan gliserin. Dua bahan ini adalah untuk menghasilkan uap ya. Jadi untuk menghasilkan uap menggunakan bahan yang namanya propylene glycol dan gliserin. Kemudian juga berbagai-bagai bahan lain bisa ada di dalam vape. Nah, selain tadi ada nikotin, berbagai bahan yang ada di dalam liquid vape ya, atau cairan vape ya. Jadi kalau orang ngevape katanya ngevape ya, atau vaping gitu ya, itu istilah yang dipakai. Vape ini sejak dipasarkan itu di Indonesia, di seluruh dunia itu terutama dikonsumsi oleh anak-anak muda ya, karena alat-alat vape itu kayak keren gitu ya, kayak keren, bermacam-macam warna. Ada yang seperti rokok, ada yang seperti USB, ada yang seperti lisong misalnya, bermacam-macam alat vape dan bermacam-macam warna. Terus kalau dipegang itu sepertinya kalau menggunakan vape kok kayak keren gitu ya untuk anak-anak muda. Jadi penggemarnya itu terutama anak-anak muda. Jadi selain tadi berisi nikotin ya, suatu zat adiksi ya. Kalau kita di dalam nikotin, di dalam tembakau, di dalam rokok konvensional, jadi kalau dibakar itu menghasilkan CO ya, karbon monoksida, terus menghasilkan juga tar ya. Tapi kalau dengan vape ini tidak ada tar dan tidak ada karbon monoksida, tetapi sebagai penggantinya ada NO ya, ada bahan NO ya, yang sifatnya merangsang saluran nafas. Jadi sama-sama ada bahayanya ya gitu ya. Terus kemudian tadi sudah dikatakan bahwa ada propylene glycol dan gliserin ya. Nah, itu gliserin propylene glycol itu digunakan untuk menghasilkan uap ya. Jadi supaya banyak uapnya yang untuk dihirup ya. Jadi menghasilkan uap yang banyak begitu ya. Jadi kalau alatnya, kita tahu alat vape sudah dijelaskan sebelumnya. Ada yang kecil namanya pod ya, pod system. Ada yang besar mod system gitu ya. Jadi kalau
yang besar itu tenaga listriknya juga besar dan asapnya itu akan banyak sekali gitu ya, lebih banyak sekali. Nah, ada yang kecil asapnya lebih sedikit. Ya. Jadi, namun bahan yang namanya propylene glikol dan gliserol ini, kalau kan nantinya akan dipanaskan kan, karena akan menghasilkan uap. Jadi kalau dikomposisi terpecah, dia bisa menjadi formaldehid dan asetaldehid ya. Nah, formaldehid dan asetaldehid. Nah, formaldehid dan asetaldehid ini adalah bahan yang berbahaya ya, sebab formaldehid ini bisa merangsang kanker ya, bisa merangsang kanker. Sedangkan asetaldehid ya bisa merangsang hidung, kemudian memberi efek pada kardiovaskuler ya, kemudian akan merangsang saluran nafas ya itu. Kemudian selain dikomposisi, kemudian juga selain kalau biasanya pakai propylene glikol dan gliserol, kadang-kadang sebagai penggantinya dipakai ethylene glikol ya. Ethylene glikol itu ya kadang-kadang digunakan untuk anti pembekuan di dalam vape ya. Kalau di Indonesia mungkin tidak membeku ya, tetapi itu adalah gunanya sebagai anti pembekuan ya. Kemudian diasetil ya, diasetil itu adalah bahan kimia yang ada di dalam perisa, yang dicampur pada perisa. Katanya diasetil itu kalau dicampurkan dalam perisa itu akan menimbulkan rasa yang seperti mentega gitu, enak gitu kan ya. Mentega kan terkesan gurih gitu ya. Jadi untuk ethylene glikol itu diasetil itu adalah bahan yang suka dicampurkan ke dalam perisa ya, untuk menimbulkan rasa mentega di dalam uap vape itu gitu ya. Nah, diasetil ini adalah menimbulkan masalah serius ya. Jadi dia bisa menimbulkan namanya bronchiolitis obliterans ya. Jadi paru-paru itu kan ada saluran nafasnya ya, batang nafasnya atau bronkus. Nah itu dari tenggorokan, kemudian itu terpecah menjadi dua ya, di paru kanan dan paru kiri, itu namanya bronchus ya. Nah ini kemudian yang namanya saluran napas bronchus itu terpecah menjadi saluran yang lebih kecil sehingga memenuhi seluruh paru. Nah ini bisa terjadi rangsang namanya bronchiolitis obliterans. Nah bronchiolitis obliterans ini adalah radang daripada bronkus ya, jadi ini bisa menghasilkan jaringan parut di dalam paru-paru ya, jadi bisa membuat jadi fibrosis paru ya. Jadi jaringan paru itu berubah menjadi jaringan ikat. Jadi seperti kalau kita lukanya sembuh kan seperti ada jaringan ikat ya. Nah kalau udah jadi jaringan ikat, maka jaringan paru itu tidak bisa berfungsi ya. Dan jaringan ikat ini tidak bisa ini permanen ya. Jadi kalau paru berubah menjadi jaringan ikat, jaringan paru berubah menjadi jaringan ikat, dia akan permanen dan tidak bisa diobatin dengan apapun juga ya. Kemudian selain bahan-bahan tadi, kemudian di dalam cairan vape itu juga bisa ada logam berat. Logam-logam berat itu misalnya nikel, kromium, plumbum ya, timah hitam, terus kemudian kadmium, terus ya. Jadi berbagai-bagai logam berat ini dari mana ya? Ini dari alat elemen pemanas ya. Karena elemen pemanas itu kan berbentuk ya elemen listrik ya, yang elemen pemanas yang digunakan itu kalau kemudian menjadi panas, digunakan untuk
memanaskan cairan vape agar menjadi uap, maka dapat melepas logam-logam berat. Dan logam-logam berat ini semua logam berat itu berbahaya ya, terutama untuk paru-paru ya gitu. Jadi logam berat itu bisa merangsang dan menurunkan fungsi paru ya. Jadi merangsang paru-paru, seperti nikel itu bisa merangsang paru-paru, dan yang misalnya plomber itu bisa menurunkan fungsi paru. Jadi logam-logam berat ini berbahaya untuk kesehatan. Kemudian di dalam cairan vape itu bisa jadi ada yang namanya vitamin E asetat ya. Vitamin E asetat itu apa sih ya? Vitamin E asetat itu adalah bahan untuk pengental untuk vape yang mengandung THC ya. THC ini adalah tetrahydroxyhydrocannabinoid ya, adalah bahan aktif di dalam ganja ya atau marijuana yang bikin adiksi, yang bikin ketagihan ya. Jadi sekarang ini, pada masa sekarang, cairan vape itu bukan hanya berisi nikotin, propileng glikol, tetapi juga berisi bahan-bahan narkotik dan psikotropik, misalnya THC tadi. THC itu adalah bahan aktif di dalam ganja ya atau marijuana ya. Nah, untuk diperlukan pengental ya. Jadi pengentalnya itu adalah vitamin E asetat ya. Dikatakan bahwa kalau vitamin E itu kalau digunakan dimakan, diminum atau digunakan lokal di kulit, itu akan bermanfaat ya. Tetapi kalau dia itu diuapkan ya sebagai uap, itu sangat berbahaya ya. Dikatakan bahwa vitamin E asetat ini bisa menimbulkan bahaya yang namanya EVALI ya. Jadi gangguan paru-paru serius gitu ya. Jadi vitamin E asetat, jadi vitamin E yang dimasukkan ke dalam e-liquid kemudian diuapkan. Nah, ini sangat berbahaya untuk paru-paru, bisa menyebabkan kolaps paru-paru ya. Jadi bisa menyebabkan paru-paru tidak berfungsi dan cedera paru ya. Nah, itu vitamin E asetat. Kemudian kita tahu juga ada beberapa perisa yang kalau kita makan itu ya, misalnya ada perisa yang namanya vanili yang untuk membuat harum kue-kue gitu ya. Kemudian kalau ada perisa kemudian vanili itu dimasukkan ke dalam e-liquid untuk menimbulkan harumnya seperti vanili. Kemudian juga ditambah, biasanya perisa vanili ini ditambah dengan kayu manis ya. Kayu manis juga kan rasanya manis ya begitu ya, sebagai bumbu masakan, sebagai bahan kue gitu ya. Kalau dikonsumsi kan rasanya manis ya, rasanya enak begitu. Tapi kalau dimasukkan ke dalam cairan vape kemudian diuapkan, maka vanili dan kayu manis ini, campuran vanili kayu manis itu bisa merusak jaringan paru. Jadi itu adalah bahan-bahan yang mungkin ada di dalam vape gitu ya. Makin lama ya, kita tahu vape itu berbentuk cairan ya, jadi cairan yang dimasukkan ke dalam satu wadah yang namanya tangki itu atau cartridge itu, kemudian tadi dipanaskan, kemudian menghasilkan uap, dan penggunanya itu akan menghirup uap itu. Uap yang uap dari vape tersebut tentunya bukan sesuatu yang normal dihirup oleh paru-paru ya. Karena biasanya paru-paru kan kita menghirup O2 yang mengeluarkan CO2. Tapi sekarang bukan O2 yang kita hirup, tetapi berbagai-bagai bahan yang tadi kita sebutkan.
Nah, sedangkan bahan-bahan itu bukan bahan-bahan yang biasa kita hirup ya, yang bahan-bahan yang biasa masuk ke paru-paru ya. Juga ada namanya fine particle, jadi partikel yang sangat kecil gitu ya. Jadi kalau bersama dengan uap itu, penguapan itu ada partikel fine particle dan partikel kecil-kecil, itu kalau terhirup dia akan masuk sampai ke sudut-sudut paru dan akan mengganggu fungsi paru-paru. Jadi itu bukan uap vape itu bukan sesuatu hal yang normal kita hirup sehari-hari ya, dan bisa menimbulkan berbagai-bagai bahaya yang tadi kita sudah sebutkan. Nah, belakangan vape ini menjadi ide untuk para penjual dan pengguna narkotika dan psikotropika untuk memasukkan psikotropika dan narkotika ini ke dalam vape ya, ke dalam cairan vape ya. Nah, misalnya apa? Misalnya etomidat ya, etomidat tulisannya ya. Etomidat itu adalah obat yang digunakan untuk anestesi ya, anestesi yang berlangsung singkat gitu ya, karena dia cepat sekali kalau diberikan. Jadi tentunya bukan di vape ya, disuntikan. Etomidat itu akan dalam hitungan detik akan menimbulkan orangnya jadi teranestesi, terbius, sehingga bisa dilakukan operasi dan juga bisa pulih kembali dalam waktu beberapa menit saja ya. Dalam beberapa detik dia menjadi teranestesi, bisa dioperasi, kemudian kembali dalam beberapa menit ya. Nah, itu etomidat digunakan di dalam dunia medis ya, sebagai obat anestesi yang digunakan untuk induksi anestesi yang singkat ya. Tapi kalau kita hirup etomidat itu, bila dihirup melalui vape, maka akan berubah menjadi bahaya ya. Menjadi bahaya, dia bisa menimbulkan menimbulkan rangsangan nafas, mual, muntah, bisa tiba-tiba kesadarannya hilang, kemudian kejang otot, kelumpuhan otot gitu ya, kelumpuhan otot-otot ekstremitas gitu ya, gangguan-gangguan saraf gitu ya, dan juga kemudian bisa menimbulkan bradikardia, jadi nadinya, denyut jantungnya menjadi perlahan, kemudian denyut jantungnya menjadi lambat, kemudian bisa terjadi gagal nafas dan kematian. Dan ini bukan hanya teori, tetapi pada tahun 2019 dan 2020 CDC ya, CDC Amerika, Disease Control Amerika itu melaporkan bahwa ada ribuan anak muda yang menggunakan vape ini yang dirawat inap ya, karena bahaya vape yang mengandung etomidat ini. Nah, karena etomidat itu mestinya kan disuntikan ya sebagai obat anestesi, tapi ini dimasukkan ke dalam cairan vape kemudian dihirup ya. Jadi terjadi hal-hal seperti tadi ya. Jadi bisa terjadi koma dan bisa meninggal ya. Jadi pada tahun 2019 sampai 2020 CDC Amerika melaporkan di Amerika terjadi ribuan orang dirawat inap dan ada 68 kematian karena vape yang cairan vape yang mengandung etomidat ya. Itu jadi jadi bahan ini sangat berbahaya ya. Etomidat ini adalah narkotika golongan 1 ya. Jadi di banyak negara ini etomidat itu dilarang, dan banyak sekali negara yang mengalami masalah-masalah dengan etomidat ini ya, gitu ya. Misalnya di Cina itu ya, ada orang yang meninggal
karena karena gangguan paru dan kerusakan hati ya. Jadi kemudian di Singapura itu ada kasus vape dengan etomidate ini yang menimbulkan kelemahan otot, kemudian gangguan paru, sesak napas dan meninggal ya gitu. Jadi pemerintah Singapura melarang vape di Singapura ya. Apalagi kalau vape-nya itu mengandung etomidate, itu bisa didenda 2.000 dolar Singapura ya. Jadi banyak negara yang tidak memperkenankan adanya vape yang mengandung etomidate ya, karena memang ini sangat berbahaya ya. Jadi mereka memasukkan etomidate ini sebagai bahan berbahaya ya. Kemudian di Korea Selatan juga ada itu vape yang mengandung etomidate itu, dan juga di sana ada juga menggunakan etomidate, dan pemerintah Korea Selatan melarang vape ya, bukan melarang. Etomidate itu adalah bahan terlarang termasuk narkotika golongan 1. Jadi di Korea Selatan vape itu dilarang untuk kaum militer ya. Militer itu tidak boleh menggunakan vape di Korea Selatan, jadi vape-nya dilarang. Tapi untuk masyarakat selain militer tidak dilarang menggunakan vape ya, tetapi vape yang mengandung etomidate itu dilarang ya, karena apa? Karena bisa menimbulkan kematian ya gitu ya. Kemudian di Philadelphia AS, jadi di AS kan tadi sudah dikatakan tahun 2019, tahun 2020 memang ada kematian ya. Kemudian juga ternyata di Philadelphia itu juga terjadi sekarang ini di US banyak sekali kita lihat bahwa vape itu dicampur dengan seperti tadi ya, di etomidate misalnya ya. Kemudian di Jakarta, di Indonesia bagaimana? Di Indonesia ditangkap rokok elektrik yang ternyata oleh BNN ternyata setelah diperiksa memang mengandung etomidate dan disita begitu ya. Mungkin Anda masih tahu ada selebriti yang inisialnya JK yang ditangkap karena menjual dan menggunakan vape yang mengandung narkotik ini ya gitu. Jadi etomidate ini memang menimbulkan kematian. Jadi di Asia Tenggara ini selain kemudian di Thailand ini dilarang ya, di Thailand etomidate ini juga dilarang ya. Jadi beberapa negara melarang etomidate ya. Jadi kemudian di Hong Kong juga ada kasus-kasus. Jadi di Asia Tenggara juga kita tahu bahwa ada kasus-kasus vape yang yang dicampur dengan narkotik psikotropik ya. Jadi vape itu akhirnya menimbulkan berbagai masalah kesehatan termasuk kematian. Di Asia Tenggara misalnya di Kamboja, di Thailand, Singapura, Indonesia, Malaysia ya, itu ditemukan vape yang mengandung bahan yang disebut etomidate.